Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu adzim. Puji syukur kita ucapkan di kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita saling sajikan kepada kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga kita bisa menikmati indahnya ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Rahmadi Ali SPDI MPDI. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam Bapak Dalfi Iskandar Sultani SPDI MPDI. Dan yang saya hormati Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah Ibu Cita Aini Putri Silalahi SEI MPDI. Dan yang saya sayangi adik-adik dari Fakultas Agama Islam. Adapun rangkaian acara kita hari ini yaitu kata sambutan dari Dekan Bapak Dr. Rahmadi Ali, hiburan dan sosialisasi atau pemaparan visi-misi yang akan dibawakan oleh Bapak Dalmi dan Ibu Cita. Lalu ada juga hiburan yang kedua. Marilah tanpa memperpanjang waktu kita mulai dari sekarang. Kepada Bapak Dekan Bapak Dr. Rahmadi Ali PDI MPDI saya persilakan segala hormat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disyukur dari Allah Subhanahu wa taala kesemuanya masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini di hari yang kedua PKKMB kita masih stay, masih setia sama UMN Australia khususnya Fakultas Agama Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri jawab kita yang yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam Bapak Dalfi Kandidat Doktor Dalfi Iskandar Sultani SPDI Ibu Cita ini selaku Kaprodi Manajemen Syariah, yang saya juga TU kita KTU Faidul Manusia Amin Munandar, kemudian kakak-kakak di Fakultas Agama Islam baik dia di Pendidikan Agama Islam ataupun di Syariah. Kemudian yang saya sayangi adalah dari sekalian para mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Nusantara, Prodi Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Syariah. Jadi saya memperkenalkan diri, saya sudah dikenal tadi ya, saya dengan Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah ini adalah merupakan yang kedua kita menerima mahasiswa di Fakultas Agama Islam. Jadi sebelumnya yang pertama mereka itu kakak-kakaknya yang pertama. Jadi di yang pertama itu sudah ada kesan yang baik untuk kita, kakak-kakaknya Bang Diana, kawan-kawannya Bang Opik, yang sudah mereka sudah solid. Di yang pertama sudah buat baju dan sebagainya. Ya, jadi saya harapkan nanti kalian ketika bergabung di UMN, UMN
Ini sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Anda semua yang telah memilih Fakultas Agama Islam. Yang pertama, awal memilih UMN, lalu kemudian lebih kecil lagi sudah memilih Fakultas Agama Islam dan memilih dua prodi yaitu pendidikan agama Islam dan ilmu syariat. Jadi saya terima kasih. Jadi memang pada ini adalah yang saya berikan pada ketiga Fakultas Pemuda, ya, Fakultas Pemuda. Dekatnya kalau juga muda-muda ya. Jadi masih muda semua. Ya, saya mungkin umur saya masih 30 kali. Mungkin kan 30. 14 tahun lagi 30. Ya. Pak kita ya. Alhamdulillah kita terima ini, saya informasikan bahwa kita ada 5 kelas di kampus Azidin dan kampus Medan. Jadi di Azidin itu kita alhamdulillah dapat 2 kelas, PAI dan manajemen bisnis syariah. Coba tunjuk tangan yang MBS yang di Azidin berapa orang? Di Azidin MBS 1, 2, tinggi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada satu lagi yang tadi sudah daftar 12 ya? 12 pas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu lagi berarti ya? Ya. Oh iya, 12 ya pas ya. Jadi alhamdulillah di MS sudah ada. Jadi kita buka di MBS. Ini merupakan awal yang pertama ya. MBS dan Pak ini buat di sana. Jadi kalau ini terus berlanjut, kalian jadi kakak-kakak pertama. Jadi kemarin yang kita ke sana, saya ke sana Pak Eko sudah mengatakan bahwa alumni yang pertama kalau bisa dikatakan. Jadi kalian ini bisa memberikan pengaruh yang baik kepada nanti yang akan daftar, yang akan katakanlah nanti calon-calon mahasiswa yang akan daftar. Jadi bahwa nanti di sana itu sudah ada Fakultas Agama Islam yang di desa Sukamandi ya, desa Sukamandi. Nah, Sukamandi kan saya kan. Yang kemudian di Medan itu MBS, terkenal MBS yang di Medan. Ya, coba ada 120. Coba mengalir itu, banyak itu coba. Itu aja, nggak coba. Dia ini yang takut, nggak bayar kok kita kan. Kita lalu tiga ya. Nah, berarti sebelumnya pagi ya. Yang pagi Azidin, pagi apa? Ya. Yang pagi Medan. Nah, ya, Medan di belakang. Takutnya di belakang. Ya, yang ada di data kami ini kalau yang sudah datang 60, sekitar 64. 66. Ya berarti ini belum semua yang hadir ya? Belum semua hadir. Jadi 66. Nah untuk yang Pak ini kalian itu nanti jadwalnya sama Pak Dalmi di share ya. Share besok tahu jadwal kuliahnya baik di Medan atau di Azidin. Kalau di Azidin ini kita mulai rencana hari Rabu ini ya. Hari Rabu Jumat. Jadi sudah tidak. Nah di siang hari kuliahnya siang hari kalau di Azidin. Ya. Ada di situ bisa semua kan? Memang bisa satu siang gitu. Jadi siang hari jadi baik MBS ataupun pagi di siang hari kita mulai di Rabu. Karena setiap Selasa semester Rabu itu nanti PGSD ada kawan-kawan yang lain. Kemudian kalau Rabu kami Jumat nanti kita di pagi. Kita pagi itu jadwal pada ini kita di share saja ya. Yang di Medan juga nanti dari mulai Senin di Medan ya, di Medan dari Senin. Terus terkait dengan itu bahwa di mulai tahun
ada beberapa yang harus kami ikuti. Ya, yang pertama yang wajib, yang kedua yang tidak wajib sunnah. Ya, yang wajib itu adalah kegiatan-kegiatan manakala ada dari fakultas menginstruksikan kalian. Nah, misalnya kegiatan ini seminar, wajib itu mau ikut. Ya, itu nggak setiap hari, nggak maka nggak bisa bergerak. Maka kalian itu sebagai mahasiswa baik yang di Azizin atau yang Medan wajib mengikutinya. Karena boleh jadi ini merupakan untuk penilaian. Ya. Kemudian ini wajib ya. Yang sunnah misalnya Anda boleh ikut, boleh tidak. Tapi kalau ikut itu menjadi jalan terbaik bagi Anda. Di UMN ini ada organisasi-organisasi ya kemahasiswaan. Ada namanya hikmah, itu mahasiswa Australia. Kemudian ada UKM olahraga, ada nanti badan eksekutif mahasiswa. Nanti itu badan eksekutif mahasiswa. Ini syaratnya memang semester 5 ya. Dari statutannya itu semester 5. Jadi nanti semester 5 ini nanti kan juga boleh ikut, itu nanti wajib untuk gubernur. Ada gubernur pagi. Gubernur setelah gubernur, nanti kemudian ada namanya badan MPM. MPF Majelis Perusahaan Fakultas. Kemudian ada bupatinya, bupati bupati Padi dan bupati MPS. Nanti itu harus sudah ada semester 5-nya. Karena syaratnya katanya dalam statuta itu adalah semester 5 sudah bisa membentuk yang namanya pemerintahan mahasiswa. Ya, tadi Bima itu mahasiswa Australia, kemudian MPM, gubernur ya, nanti dipromosikan. Lalu kemudian ada urusan yang lain, ya seperti kami, LDK dan sebagainya. Anda kalau mau jadi mahasiswa, maka Anda harus mengikuti organisasi tersebut. Karena mahasiswa ini tidak hanya sekedar dulu datang diam pulang. Nah, itu. Mahasiswa ini disebut masyarakat intelektual. Jadi Anda harus aktif dalam organisasi yang memang mengarahkan daya pikir Anda. Karena orang-orang yang hebat sekarang itu adalah orang-orang yang kuliahnya bukan dulu diam aja, enggak. Tapi orang-orang yang aktif dalam organisasi. Itu kalau Anda mau, ya. Nah, kita sudah ada fasilitas itu. Jadi jangan ada kuliah hanya duduk, datang, buku, selesai, pulang, itu. Jadi saya harapkan seperti itu aktif. Dan organisasi yang memang buat di bawah nama UM itu ada 5. 5 itu himpunan mahasiswa Australia. Nanti ada pengumuman dari yang lain, dari hima komisariat UMN. Nanti akan ada pengumuman. Kalau Anda mau jadi orang aktivis, pertama Anda harus dulu minta jalannya. Itu untuk hima, ya. Dan banyak lagi. Silakan Anda boleh ikut. Dan kemudian yang paling penting adalah karena namanya kita fokus agama Islam, harus ada di antara kalian yang punya bakat-bakat yang bakat kita sembuhkan. Ya, misalnya ada yang kori atau korea, ada sih. Ya, ini kalau ya, ada yang jangan itu malu-malu, bukan aja. Ada kori atau korea ada. Habis ada hadis yang 30 juz. 30 juz ya? Ya, benar. Kalau berarti ya nanti kita kita kumpulkan kalian yang terbakat dengan seluruh. Nanti ada walaupun sebenarnya Anda menghafal bukan dalam perlombaannya, tapi memang harus nanti kita fasilitasi. Ketika Anda sudah hafal, nanti Anda itu akan mewakili fakultas atau bahkan mewakili universitas untuk ikut kompetisi. Ya, masalah habis ya. Anda yang main nasyid, ada yang jago nasyid? Mana nasyid? Ya. Ada? Iya, nasyid ya, jago nasyid ya. Ada juara dulu. Juara berapa? Tingkat? Coba deh. Bisa. Ya. Di mana tinggalnya sana? Di rumah. Bagusan ya? Iya. Nanti bisa kita ikutkan ya. Nanti kita di dia pakai PMS. Pakai bisa ya. Jajitin ya. Beda. Oh, beda ya. Syukurlah nanti. Karena di kita ada dosen kita yang dia pernah hakim
nasib nasional. Nah, suruh Pak Rektor suruh mengembangkan nasib kita. Jadi nanti kalau kita alat-alat semua, ya bajunya sudah ada alat-alat semua. Jadi kalau kita punya BPBD, kita tentukan begitu. Atau yang lain, ya ada yang lain. Kaligrafi ada kaligrafi. Nah, tunjuk kanan. Sudah ikut kompetisi? Juara berapa? Hah? Album? Tingkat? Kabupaten, provinsi? Provinsi? Wah, enggak. Enggak ada berarti. Siapa lagi? Anak ini? Tingkat apa? Siapa tak? Juara? Juara 2. Itu? Tingkat? Jabatan. Oh, nanti kita saling ya. Kita kumpulkan yang mana ini luar biasa Pak ini. Ya, artinya hari ini kita disorot oleh Pak Rektor, Bapak Inspektor, karena namanya Pak itu adalah agama Islam yang ada label Islamnya. Betul? Nah, jadi ada sebenarnya keunikan berbeda dari agama. Dan juga kita harus punya perbedaan. Nah, ini saya sampaikan. Fakultas agama Islam itu harus punya perbedaan. Karena mahasiswa Fakultas Agama Islam kalau sedikit buat kesalahan yang disebut namanya Islamnya, tapi Islam setiap hari belajarnya ayat Al-Quran, hadis Nabi, masih itu bukan benar, ya kan? Itu sudah terlanjur kita, sudah terlanjur Nabi Muhammad. Tapi kalau itu menjadi apa? Ada baik, ada menjadi contoh suri teladan, itu akan menjadi sebuah prestasi bagi kita. Makanya saya sangat keras dengan rekan-rekan ini, ya. Fakultas Agama Islam itu dari awal harus berbeda dalam hal pakaian, dalam hal perbuatan kita harus berbeda dengan lain. Karakternya. Kalau di pertanian ada yang gondrong, ya, rambutnya. Apa yang pertanian? Kalau di FAI boleh nggak kira? Pantas nggak? Tuh. Kalau di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, pakai celana jeans ya, bukan jeans ya, jeans. Goyang-goyang celananya, itu mungkin mereka boleh. Politiknya kita boleh nggak? Nah, ya, kita sepakat. Ya kita sepakat. Kemudian kalau di fakultas lain, ekonomi, hukum, farmasi, dari awal kita, saya menekankan kita harus punya perbedaan, ya perbedaan. Harus nanti kesepakatan kita memakai bagaimana, ya kode etik bagaimana itu harus ya. Karena kita berbeda dengan yang lain, kita berbeda dengan fakultas hukum, dengan fakultas pertanian. Bagi dengan fakultas teknik kalau ada lihat kawan-kawan teman-teman ada di fakultas teknik itu pakainya mohon dulu, pakainya diusul dulu berbiasa. Kita beda itu, ya pakaian kita jangan seperti itu. Nah, maka dari itu kita perbedaan baik di MBS atau di tadi harus punya perbedaan dengan fakultas lain. Sepakat ya? Sepakat? Maka jadi yang perempuan misalnya bagaimana pakaiannya, bagaimana jilbabnya, ya, apakah jilbab atau pudung atau yang lain apa? Yang perlu hati-hati juga pakaiannya bagaimana, kaos atau baju bergerak atau baju kuku itu yang penting bagaimana? Itu harus sepakati. Karena memang di fakultas seperti ini, ya, kecuali dua, FKIP dan Fakultas Agama Islam. Nah itu dia. Lihat dan penting. Jadi jangan Anda mencoreng nama baik Fakultas Agama Islam. Karena kita sudah berlanjut ada embel Islam dan agama Islam. Ini Islam semua kan? Ya, semua kan. Nah itu sudah ada Islamnya. Jadi sedikit kita berperbuatan, sedikit kita menyalahi perbuatan, kita akan dijudge oleh orang. Wah, masa Pak begitu perbuatannya, ya kan? Sama dengan kami juga begitu. Jangan kalian kira kami menjadi apa patron. Kami juga dilihat dari kami begini, pasti kami ada apa? Wah, masa dengan bangsa kami begitu, masa kapal dikatakan sudah begitu, masa kapal tidak bisa begitu. Kita menjadi apa? Masa apa itu kan menjadi bulan-bulanan orang. Nah maka dari itu kalian juga harus begitu. Jaga nama baik Fakultas Agama Islam, ya. Dari apa? Dari kalian berbagai ucapan juga kita ragu, ya. Sampah kalau tidak
nanti di kampus ada sampah, bagaimana cara orang Islam berbuat baiknya, berbuat seperti apa sampah dengan sampah. Ucapan bagaimana kita berbeda dari lainnya. Ucapan bagaimana dalam cara menyapa, bagaimana cara berbicara, bagaimana ya, cara maksudnya izin bagaimana. Ya, tadi saya sudah menyampaikan, saya tadi ketika dalam pembukaan saya bacakan yang ladina amanah al-qulub yang surah As-Saff. Nah, itu nanti memang itu harus sudah wajibkan bagi mahasiswa UMN Rosia. Kalau nanti ada berpidato berbicara itu wajib membaca itu. Nah, itu dia. Dan saya nanti ini saya silakan sama dalamnya baru kita nanti saya akan berapat dengan Pak Rektor ya. Tuh. Jadi seperti itu sepeda ya. Kalau bisa saya mau dengan siapa namanya itu yang ini apa sama namanya yang apa sama namanya yang ini kalau peci iya yang di belakang. Nah, siapa nama kamu? Apa? Pelatihan Maulana. Harus di mana dulu? Dibuat sadarnya. Nah, kalau ada nggak bisa seperti itu, minimal menyerupai. Nah, ini saya lebih aware dengan seperti itu. Karena memang kita pahami, kita tunjukkan yang lain, ya. Kebanyakan. Nanti kalau masalah seragam kita jangan sama itu. Bagaimana caranya itu mereka yang mengatur ya. Nanti kan, begitu kan, untuk mereka yang mengatur ya. Oke, kalau dan ada lagi kamu tanya, bukan di sini. Nanti dengarkan pada kami nanti mulai jam apa namanya jadwal itu nanti sampaikan ya.
Visi Fakultas Agama Islam menjadi fakultas agama Islam terbaik yang humanis, mandiri, berciri Islami dalam membentuk sarjana yang berwawasan global dan inovatif pada tahun 2045. Misi Fakultas Agama Islam: 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang keislaman dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni budaya Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman untuk mendorong dan mengangkat martabat masyarakat. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan dengan ketentuan tidak melanggar nilai-nilai keislaman. Tujuan Fakultas Agama Islam: 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dalam skala nasional dan internasional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat dengan menjunjung tinggi nilai keislaman. 4. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan dengan ketentuan tidak melanggar nilai-nilai Islam, norma hukum, moral, dan etika. Visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Visi: menjadi program studi pendidikan agama Islam terbaik yang humanis, unggul, berkualitas, mandiri, berciri Islami pada tahun 2045. Tujuan atau misi: membangun karakter, melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan al-Islam al-Wasiyah. 2. Meningkatkan kompetensi, melaksanakan penelitian dalam pengembangan ilmu keislaman berdasarkan al-Islam al-Wasiyah. 3. Melayani masyarakat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk aplikasi ilmu keislaman dan pembinaan nilai hidup Islami kepada masyarakat berdasar al-Islam al-Wasiyah. 4. Melayani masyarakat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan tidak melanggar ketentuan norma serta nilai keislaman. Tujuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan sarjana keilmuan, sarjana ilmu keislaman yang berkualitas, profesional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, mandiri, dan Islami. 2. Menghasilkan sarjana yang handal dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang nasional dalam bidang ilmu keislaman. 3. Menghasilkan sarjana yang senantiasa mengabdi kepada masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu keislaman. 4. Membantu meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, mandiri, berpengetahuan Islami. 5. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan ilmu keislaman. Demikian visi, misi, dan tujuan program studi pendidikan agama Islam dan juga Fakultas Agama Islam. Selanjutnya
visi dan misi program studi manajemen bisnis syariah akan disampaikan oleh Ibu kita ini, Putri Sidalai. Menjadi program studi manajemen bisnis syariah yang menghasilkan lulusan unggul di bidang manajemen bisnis syariah, berkualitas dan berciri Islami serta berjiwa kealwasiahan pada tahun 2045. Sedangkan untuk tujuannya, yang pertama menyelenggarakan, mengembangkan dan meningkatkan pendidikan akademik berkelanjutan dalam bidang manajemen bisnis dan teknologi, terutama pada manajemen bisnis yang bercirikan keislaman atau syariah dan kealwasiaan. Yang kedua, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu-ilmu manajemen dan bisnis serta teknologi yang berciri keislaman dan kealwasiaan. Selanjutnya, melaksanakan penelitian di bidang manajemen bisnis syariah dan teknologi yang berkompetensi, etika, dan tanggung jawab sosial yang bercirikan keislaman dan kealwasiaan. Yang terakhir, isinya menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan dengan ketentuan tidak melanggar aliran agama, hukum dan norma dan etika. Selanjutnya tujuannya menghasilkan lulusan program studi manajemen bisnis syariah yang profesional, berintegrasi tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global dan takar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya atau PTK. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah dan penelitian dalam bidang manajemen bisnis syariah yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen bisnis syariah dan teknologi. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dalam bidang manajemen bisnis syariah berlandaskan tata kelola yang baik dan transparan, dan mengembangkan sumber daya manusia profesional yang memiliki rasa kebanggaan sebagai bagian dari program studi manajemen bisnis syariah yang bersirikan Islami dan kealwasiahan. Untuk visi dan misi program ini syariah sudah saya bacakan. Fakultas Agama Islam memiliki tujuan pendidikan di Fakultas Agama Islam adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi yang siap untuk memasuki dunia kerja. Lulusan yang dihasilkan Fakultas Agama Islam UMN Al-Wasiyah yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Dua, dalam penelitian dan publikasi menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dalam skala nasional dan internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Yang keempat, dalam bidang kerjasama, menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan dengan ketentuan tidak melanggar nilai-nilai Islam, norma hukum, moral dan etika. Kompetensi lulusan Fakultas Agama Islam. Lulusan Fakultas Agama Islam diharapkan memiliki kompetensi yang meliputi penguasaan ilmu agama, kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta keahlian dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Di antaranya kemampuan berpikir kritis,
Kegiatan kemahasiswaan Fakultas Agama Islam yang pertama organisasi mahasiswa, kemudian seminar dan workshop, kompetensi akademik atau kompetisi, kemudian kegiatan sosial. Prospek kerja lulusan Fakultas Agama Islam dan manajemen bisnis syariah serta pendidikan agama Islam sebagai guru agama, sebagai PNS di bidang yang sesuai di Kementerian Agama, peneliti dan lembaga penelitian, pendakwah, wartawan, penulis agama, pengurus organisasi keagamaan, pengelola lembaga pendidikan, konsultan syariah, pengusaha di bidang syariah. Demikian visi dan misi Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Manajemen Bisnis Syariah sebagai langkah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian visi dan misi disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Diskusi. Kalian ada yang pandai nyanyi? Kalau mau nyanyi, bolehlah nyanyi dulu supaya capek kali dan supaya waktunya cepat habis. Ada? Lagu kasidah tadi boleh? Bahasa Indonesia boleh? Jawa boleh? Daerah juga boleh? Bahasa Inggris juga boleh? Ada? Ada Pak Arif tadi yang sudah disebut, beliau adalah KTU Fakultas Agama Islam. Seluruh administrasi kalian nanti harus dilapor dan disampaikan ke Pak Arif dan akan diselesaikan dengan cepat. Kalau tak cepat tentunya lambat. Kira-kira gitu ya. Yang pegang kamera di belakang, yang tadi nyanyi seperti kata Pak Dekan tadi, beliaulah vokalis Fakultas Agama Islam. Suaranya merdu lagi kayaknya. Namanya Muhammad Rafi Tanjung Balai. Muhammad Rafi Tanjung. Yang di sebelah sana megang kamera juga, yang paling tinggi dan besar. Yang di sebelahnya ada Zaki Ahmad. Margana yang Tanjung. Sebelum kita lanjut, ada yang pengen menghibur? Ada? Kalau kita pengen menghibur orang, jangan berpikir suara jelek dan jangan berpikir kita ada apa, tapi berpikirlah dengan kita orang tertawa. Begitu saja rumusnya. Kalian lihat stand-up komedi. Pernahkah dia berpikir dia jelek? Pernahkah berpikir dia terhafal teksnya? Tapi dengan dia hafal teksnya dan dengan dia jelek, orang jadi ibu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ada? Atau apa? Orang. Nah, menghafal bisa? Nah, kalau tadi di sana itu lagunya lagu bisa ya? Bang Akmal ini lumayan dia. Bang Akmal ini penguasa 3 bahasa. Jawa, dan Jawa. Atau Kak Uci pengen baca puisi yang sudah disiapkan dari kemarin? Drama. Beberapa waktu yang lalu ada saya share di grup siapa yang punya prestasi. Dari beberapa itu mengirim pesan ke saya, ada yang memenangkan lomba puisi tingkat Asia. Karena profilnya nggak ada gitu. Tapi yang di depannya kita ada ngomong baru ada yang lagi yang pandai nyanyi ada
Jodoh itu kadang-kadang ditemui karena tinggallah. Dan sampai sekarang orang yang artinya itu. Masya Allah. Tapi terkait Masya Allah dan Subhanallah bisa bedakan itu ya. Subhanallah itu apa? Hah? Subhanallah untuk ya BKD. Masya Allah untuk ya positif. Nah, kan gitu ya. Ada yang mau nyanyi ada? Atau apa lagi kita suruh nyanyi? Kita habiskan waktunya. Silakan maju.
Atau waktunya itu? Saya bodoh, mau duduk mana nggak dibatalkan, mau berdiri tegak, mau teriak atau nggak teriak, mau saya pakai kaki di depan, siapa yang saya aneh dia, iya, yang saya tunjuk itu kan dia sebenarnya, pengen tampil tapi nggak dikasih kesempatan. Nah, sekarang kita kasih kesempatan itu, ada. Ya kalau sama malu sama seperti serius tadi kan, artinya dengan keadaan itu kita jadi yang sekarang ada yang bilang beliau itu tidak hafal lagunya, buktinya kan diikuti, kira-kira gitu. Ada? Atau yang laki-laki ada lagi? Nah, silakan, Pak, boleh. Nah, kita buat kumpul. terasa begitu jauh di sana, di ujung dunia yang tak tergapai. Suatu
Di antara desiran angin malam, aku mendengar rindu yang tak terendam. Kau adalah bintang yang jauh, yang sinarnya tak pernah pudar. Dan harapan ada rasa kehilangan yang dalam. Ibu, meski kau jauh di sana, cintamu tetap menyala dalam jiwaku. Jarak mungkin memisahkan kita, Ibu, namun kasihmu selalu dekat di hatiku. Dalam setiap hembusan nafas, aku selalu merasakan kehadiranmu, walaupun itu jauh. Terima kasih, Ibu. Sudah jam 15.04. Ada lagi? Tadi kan sudah lagu kasih nasibnya, lagu-lagu rock lah, lagu pop lah, lagu barat. Saya mengatakan ibu saya di samping ibu kita, ibu ini dosen kita di lagu daerah ini. Ibu ini juga boleh berdua, bertiga berempat boleh. Ini lagu daerah. Apa? Lagu daerah. Siapa? Ada yang mau
Perkuliahan di Fakultas Agama Islam itu untuk kelas Medan masuk hari Senin sampai hari Jumat jam 8.00 sampai jam 11.30. Jam 8.00 sampai jam 11.30. Ya. Bagi yang punya kegiatan mengajar dan lain sebagainya, nanti bisa dikomunikasikan kepada dosen masing-masing. Juga akan saya fasilitasi komunikasinya. Misal, Pak, saya mau Joma habis subuh hingga jam 8.30. Boleh nggak Pak saya datang jam 9? Boleh. Pak, saya nggak bisa datang ke kampus. Mau bilang nggak usah datang sekalian pun nggak Pak. Yang penting kalian ya, tapi tidak pulang. Ya, itu perkuliahan Medan. Kemudian perkuliahan di Pakam kelas ICD itu masuknya Kamis sampai dengan Sabtu. Kamis sampai dengan Sabtu jam 13.00 sampai 17.30. 13.00 sampai 17.30. Itu untuk ICD. Jadi bagi yang kerja pada pagi bisa sih ya. Sama juga Pak, saya nggak bisa datang. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan keadaan semua. Itu perkuliahan, itu ya. Administrasi perkuliahan semua diselesaikan di kampus depan. Kampus Asar Bugis. Tapi nanti akan kita sediakan di sana petugasnya. Ibu Dewi yang sudah saya masukkan ke dalam grup. Ibu Dewi itu TU di kelas Azini. Nanti bisa berkoordinasi seperti biasa, seperti ketika kalian mau mendaftar kuliah kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi juga akan memfasilitasi. Itu terkait administrasi dan lainnya, perkuliahan dan lain sebagainya. Setelah ini nanti
nanti akan diumumkan ke grup kalian untuk mengisi KLPS. Masuk ke portal akun kalian itu nanti menggunakan NPM. NPM yang selalu jadi bahan kata saya itu. NPM itu nomor peserta mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, nomor induk mahasiswa. Itu NPM. Pak, saya nggak punya NPM. Bagaimana caranya beliau nggak punya NPM? Tapi beliau sudah masuk ke dalam grup. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran cicilan pertama, maka nomor praregistrasi itu akan berubah menjadi NPM. Ada perubahannya. Jadi nanti membayar uang kuliah yang selanjutnya menggunakan NPM itu. Tapi sebelum bayar, kalian harus melapor dulu agar akun bayarnya dibuka. Jadi tidak lagi nanti ada pertanyaan, Pak, NPM saya nggak bisa digunakan, rasanya nggak ditemukan, kan kira-kira ya. Ada ya, Pak mau bayar kuliah boleh. Terus malamnya itu, mohon maaf Pak, NPM saya nggak ditemukan, ya, nggak ditemukan lah orang akunnya belum dibuka. Lalu kenapa akun itu tertutup? Untuk menjaga privasi hacker dan lain sebagainya. Jadi setelah dibuka dalam waktu 1-2 hari atau beberapa jam atau batasnya jangan tertutup sendiri. Kalian baru boleh bisa bayar ketika dia dibuka lagi akunnya. Boleh ke bank, boleh langsung ke keuangan, boleh lapor ke saya, boleh lapor ke ibu. Boleh. UKT itu 12 kali cicilan. Jadwal bayarnya sudah saya kirim di grup. Pada bulan Desember 2 kali, pada bulan Juni 2 kali. Di situ dia 12-nya. Itu sebabnya selalu saya kirim pesan, jika sudah ada uang di saku, uang jajan, bayar saja cicilannya. Supaya aman situasi uang kuliah kalian dan tidak numpuk. Itu yang repot. Itu terkait pembayaran. Kemudian bagi kalian yang mendaftar kuliah hingga tanggal 30 Juni itu ada diskon 25%. Ada diskon 25%. Jadi setiap kalian bayar, jika tagihannya masih 350.000, ambil kwitansinya bawa ke situ, maka akan dikembalikan nanti 25%. Di sini ada 3 orang itu yang diskon yang masih sama saya. Di SD 1. Salah satunya satu, tapi dia orang bukaan makhluknya di sini saya. Namanya juga agak angkat ketika saya telepon. Hari itu saya ambilkan itu karena mereka jauh dulu di dunia saya. Nah itu ya. Nah itu diskon. Bagi yang kalian mendaftar di atau setelah tanggal 30 Juni itu nggak ada lagi diskon. Tapi bagi yang mendaftar sebelum tanggal 30 Juni yang membayar UKT-nya di tanggal 1 sampai tanggal 20 Juli itu masih ada diskonnya. Ingat ya, mendaftar kuliah sampai tanggal 30 Juni tapi bayar UKT-nya di bulan Juli tanggal 1 sampai tanggal 20 Juli itu masih ada diskon 25%. Itu masih ada diskon. Kemudian tadi jika kalian mendaftar di luar tanggal itu yang tak ada diskonnya, kebetulan kalian itu alumni sekolah Al-Wasiyah, kalian boleh melapor ke kampus, bawa ijazahnya, bawa surat keterangan bahwa kalian sekolah di Al-Wasiyah. Kemungkinan ada diskonnya 25% juga. Itu ya. Lalu diskon apa lagi yang ada? Anak pengurus organisasi Al-Wasiyah. Anak pengurus organisasi Al-Wasiyah yang bapaknya pengurus Al-Wasiyah, ada SK bapaknya, fotokopi SK bawa ke kampus. Itu juga ada diskonnya sepanjang SK berlaku. Jika panjang SK-nya masih 1 tahun lagi, 1 tahun diskon. Jika 2 tahun, 2 tahun diskon. Itu untuk diskon. Kemudian apa lagi? Kan kalian yang memiliki prestasi, kan hari itu saya tanya prestasi atau bakat yang kalian miliki silakan dikembangkan.
sebanyak-banyaknya. Dan kalian ikutilah. Sebelum kalian ikuti, lapor dulu ke fakultas. Biar dibuat surat jalan. Prestasi yang kalian raih tingkat nasional atau tingkat internasional itu juga ada di sebuah kuliahnya hingga tamat. Termasuk prestasi musyawarah keluarga Quran. Itu, tapi itu berlangsung. Ada buktinya, ada surat keterangannya, ada dokumennya. Tidak bisa diucapkan sebab saya juara baca Quran tingkat nasional, cuma sertifikatnya, mana suratnya? Itu kan nggak ada, itu nggak bisa. Dia dibuktikan dengan itu. Nah, bagi kalian yang bergerak di bidang olahraga tadi ada futsal putri, ada apa? Ada kalau 7 orang ini ada futsal. Nah, prestasi-prestasi itu semua bisa dikirim ke kampus. Nanti akan ada itu keterangan-keterangannya lebih lanjut. Selain itu, ada banyak beasiswanya yang sudah mengikuti beasiswa TAFIS ya. TAFIS 5 juz, 4 juz, 3 juz, 2 juz, 1 juz itu ya. Nanti pengumumannya kemungkinan Senin atau Rabu. Senin atau Rabu. Kemarin itu yang baca Quran katanya lulus 4 tahun ya? 8 semester dari prodi matematika sama dengan tesnya. Saya berpikir kemarin itu yang baca dari Pak. Saya telepon langsung ke dua panitia. Kapan dia luluskan? Sudah ada pula yang ngaji lulus 4 tahun. Nanti Pak diumumkan tesnya. Mudah-mudahan dari Pak banyak yang mendapat beasiswa TAFIS. Seperti kakak kelas kalian. Nah ini beasiswa TAFIS ini yang di sebelah Kauci. Beasiswa TAFIS juga. Terus yang lain kemarin ada yang satu lagi agak dia bilang itu 8 semester beasiswa TAFIS. Tapi orang yang mendapat beasiswa itu seperti yang kata Pak Dekan tadi, dia nggak boleh pakai alasan. Nggak boleh pakai alasan. Artinya kalau ada kegiatan kampus ditunjuk namanya itu. Nggak boleh Pak, saya sakit, saya ngajar, saya karena dia dibiayai. Itu beasiswa TAFIS. Beasiswa KIP ada yang ikut KIP. Ada di sini ya. KIP nanti diumumkan hari Rabu juga. Mudah-mudahan insyaallah. Kalau nggak meleset. Jadi kalau meleset nanti tetap saya akan kirim infonya ke grup kalian. Kemudian ada beasiswa akademik. Beasiswa akademik itu kata-kata kalian ada yang ikut itu kemarin. Ada sih. Beasiswa akademik. Beasiswa zakat profesi. Enggak ada. Itu juga ada nanti. Beasiswa akademik ada, beasiswa zakat profesi ada juga. Dan beasiswa lain yang saya kirim infonya ke grup kalian. Nanti akan saya kirim juga grupnya. Maka silakan kalian berkompetisi. Dan raihlah cita-cita kalian dengan penuh kesungguhan. Itu terkait perkuliahan, jadwal, yang itu beasiswa. Tapi lebih lanjut nanti kita bisa berdiskusi. Kemudian seperti dalam visi-misi tadi, kegiatan kampus itu ada kegiatan diskusi, organisasi, ada juga workshop dan seminar. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan seminar, juga sudah workshop. Mungkin nanti di bulan 10 kita laksanakan workshop selama 3 hari. Kalian boleh berpartisipasi aktif. Apa saja kegiatan yang mau kalian buat, nanti akan kita buat. Intinya mau saja, mau. Kita nggak akan melihat apakah orang itu bisa, apakah orang itu nggak bisa, nggak lihat. Yang kita lihat apakah dia mau. Nah, kakak-kakak kalian yang ada di sini orang yang mau, makanya dia ada di sini. Kira-kira seperti itu. Itu seputar organisasi dan lain sebagainya. Kemudian disinggung Pak Dekan tadi ada organisasi intrafakultas seperti Bupati tadi ya. Di semester 5 kata Pak Dekan tadi. Nanti nama-namanya akan kita ajukan ke pengurusannya di semester 4 kakak kelas tadi. Dan kalian silakan aktif. Karena nanti di antara kalian juga akan kita masukkan nama-nama itu sebagai pengurus. Baik PAI atau MD. Itu yang terpenting di situ. Itu yang akan kita lakukan ke depannya di samping kegiatan-kegiatan
Selanjutnya, pendidikan agama Islam dan manajemen bisnis syariah, baik di Medan maupun di Batam itu satu, bukan dua, satu. Jadi jangan buat dua grup, satu saja. Bagi yang bertanya, Pak, adakah grup PAI khusus? Adakah grup MPS khusus? Setelah ini nanti akan dibuat grupnya PAI 2024, MPS 2024. Jadi di situ semua. Dibuat itu jika kalian mau buat grup yang lain silahkan. Tapi jangan buat grup PAI berbeda-beda. Jangan. Saya mau satu saja, sama, tidak ada beda dan tidak ada kesenjangan. Kita sama, hanya kelasnya yang beda. Kenapa kelasnya beda? Memfasilitasi kalian yang baru ke sana. Maka kita buka di sana. Itu yang kita perjuangkan dengan Pak Dekan, dengan Ibu Sita. Bagaimana kegiatannya? Ya kita buat juga nanti. Kalau perlu di sana kita buat kegiatannya. Dari Medan kita ajak mereka ke sana. Apa rupanya? Ya, tuh. Itu sebatas informasi akademik perkuliahan, beasiswa, dan kegiatan. Yang lalu pernah saya sampaikan kepada kakak kelas kalian, 3 tahun dari sekarang kita akan buka S2 pendidikan Islam. 3 tahun dari sekarang, sejak saya bilang kepada mereka itu di bulan November tahun lalu. 3 tahun dari sekarang kita akan buka S2 pendidikan agama Islam, dan saya beserta Pak Dekan mau kalian mahasiswa. Saya maunya itu. Kenapa saya mau itu? Karena di UMP alumni yang masuk ke UMP itu diskon kuliahnya 40%. Jadi kalian bakalan terus kuliahnya. Bahagia. Dan mudah-mudahan itu bersama. Tercapainya itu dari mana? Ya dari usaha kita bersama, dari saling diskusi dan lain-lain sebagainya. Itu yang mau kita buat. Itu yang mau kita buat.